lain blokir konten itu kan sudah pakai mesin. Di negara Indonesia yang justru masih aneh, ahli IT itu menyatakan kekagetannya, kok di negaramu masih manual? Itu rentan terhadap human error dan abuse of power, dan itu ternyata terbukti. Maka di Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 2C dan 2D itu mengamanahkan kepada pemerintah Kementerian Digital meminta kepada PSE melakukan blokir otomatis atau self censorship yang tidak menggunakan tenaga manusia. Cukup dengan mesin, begitu ada konten muatannya hanya dua saja yang dilakukan secara otomatis blocking itu. Judi online, dan kemudian yang kedua pornografi. Konten ini belum ada di dalam PP 71 2019. Sehingga sangat bagus saya kira kalau Bu Menteri bisa mendorong ada perubahan PP karena Undang-Undang ITE-nya baru dan mulai berlaku tanggal 19 Oktober kemarin ya, 1 hari sebelum Presiden baru dilantik. Mudah-mudahan dengan adanya blokir otomatis ini kita tidak. Selama penjajahan masih ada di Palestina, maka kita wajib mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Di sebelah kiri kita berdiri monumen serangan umum 1 Maret, monumen untuk memperingati serangan bangsa Indonesia ke ibu kota Yogyakarta yang diduduki oleh Belanda. Dunia internasional taunya Indonesia sudah habis, ibu kota sudah diduduki. Tiba-tiba para pejuang kemerdekaan kita datang ke ibu kota, merebut ibu kota walaupun hanya berjalan 6 jam. Itu sudah menunjukkan kepada dunia bahwa NKRI masih eksis. Perjuangan merebut kemerdekaan masih ada. Hari Sabtu kemarin, para pejuang Palestina tiba-tiba masuk wilayah kakek moyang mereka yang direbut oleh Israel untuk menunjukkan kepada dunia bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina masih eksis. Dunia dikejutkan, mereka tidak mengira bahwa Palestina masih ada. Negara, pemerintah, bangsa Indonesia setuju atau tidak setuju dengan cara-cara perjuangan mereka, wajib hukumnya mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Saya Sukamta, fraksi PKS Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Memasuki hari ke-100 invasi Israel ke Gaza, Palestina. Yang terjadi adalah upaya genosida, pemboman tanpa pembedaan wanita, anak-anak, orang tua, orang sakit, difabel, semua dilakukan membabi buta dengan korban lebih dari 30.000 orang, baik yang meninggal maupun hilang tidak ditemukan jasadnya. Kita berharap mudah-mudahan seluruh bangsa Indonesia, seluruh elemen Indonesia, DPR maupun pemerintah terus konsisten membantu rakyat dan mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Afrika Selatan menyeret Israel sebagai penjahat perang. Kita berharap Indonesia walaupun tidak bisa memberikan dukungan ikut menggugat, mohon supaya bisa kita sebagai institusi DPR bisa mengeluarkan sebuah surat untuk diedarkan kepada seluruh kedutaan asing yang ada di Jakarta untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina agar merdeka dan untuk menghentikan genosida yang dilakukan oleh Israel. Kalau pimpinan DPR setuju dan kita bisa mengirimkan surat itu, ini akan menjadi presiden yang sangat luar biasa bagi DPR. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengejek Yogyakarta disamakan dengan politik dinasti, itu namanya pelecehan. Yogyakarta memang daerah istimewa. Gubernurnya adalah raja yang bertahta. Beda dengan daerah-daerah lain karena ini ada sejarahnya. Eksistensi Keraton Yogyakarta tidak terlepas dari perjuangan melawan penjajah Belanda. Ketika Republik Indonesia lahir tahun 45, Keraton Yogyakarta itu sudah ada dan Keraton Yogyakarta tidak pernah dijajah oleh Belanda. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan sadar bukan memilih berdiri sendiri menjadi
menjadi kerajaan, tetapi menjadikan kerajaannya modal Indonesia merdeka. Bukan hanya modal kewilayahan, beliau memberikan kekayaan Keraton Yogyakarta secara cash sebagai modal perjuangan. Bahkan ketika Republik Indonesia ini dipecah menjadi RIS, Keraton Yogyakarta itu selalu menjadikan wilayahnya menjadi Republik Indonesia secara konsisten. Nah, dengan itulah pemerintah Republik Indonesia memberikan status daerah istimewa, diakui lebih resmi lagi dengan lahirnya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta tahun 2012. Namanya kerajaan, rajanya turun-temurun. Itu namanya sistem dinasti, bukan politik dinasti. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengejek Yogyakarta, disamakan dengan politik dinasti yang sedang menjadi isu hangat akhir-akhir ini, itu namanya pelecehan. Hargailah sejarah Yogyakarta, hargailah perjuangan pendiri bangsa. Salah satu kontributor terbesarnya adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kita dikejutkan oleh berita wafatnya mantan Perdana Menteri Palestina, Dr. Ismail Haniyah, karena dirudal lewat drone oleh Israel. Tentu ini kabar yang mengejutkan dan menyedihkan karena Dr. Ismail Haniyah yang berusaha untuk terus melakukan perundingan baik dengan pemerintah otorita Palestina maupun dengan Israel supaya perang segera dihentikan, itu dihabisi dengan brutal oleh Israel. Satu sisi yang lain itu menunjukkan tidak adanya itikat baik bagi Israel untuk menyelesaikan urusan Gaza itu dengan cara-cara damai. Nah, mudah-mudahan kepergian beliau itu bisa menjadi dorongan lebih lanjut agar Palestina segera merdeka dan mudah-mudahan perdamaian juga segera terwujud antar kelompok yang menjadi pejuang di Palestina maupun antara Palestina dengan Israel. Kita sebagai bangsa Indonesia yang terus concern pada kemerdekaan bangsa Palestina ikut berduka cita yang mendalam atas wafatnya beliau dan tentu gugurnya beliau menjadi pahlawan besar bagi perjuangan bangsa Palestina ini. Gugurnya beliau tidak sia-sia tetapi akan menjadi pupuk bagi perjuangan kemerdekaan berikutnya. Saudaraku semuanya, salah satu keteladanan yang utama di dalam peristiwa Idul Adha dan Haji ini adalah keteladanan yang diberikan oleh Allah SWT melalui Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Dua orang hamba Allah yang sudah teruji keikhlasannya dan selalu menunaikan tugas yang dibebankan oleh Allah SWT dengan pelaksanaan yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani dua teladan utama ini, Nabiullah Ibrahim dan Ismail, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sehingga kita bisa membangun peradaban Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kami mengucapkan selamat berkorban, selamat Hari Raya Idul Adha, dan bagi para jamaah haji mengucapkan selamat berhaji. Mudah-mudahan semua perjalanan dan prosesi ibadahnya berjalan dengan lancar dan berhasil menjadi haji yang Esensinya adalah Pak Presiden kita yang barusan dilantik ingin segera membentuk tim building secepatnya. Kabinet yang kemarin dengan cepat diumumkan dan segera dilantik itu bisa mendapatkan satu tim kerjasama. Apakah itu urusan sinkronisasi pekerjaan, urusan komunikasi antar jajaran, di Magelang, para menteri harus bangun pagi-pagi jam 4, harus mulai latihan fisik, ada kesamaptaan di situ, dan makan dengan ala prajurit, memberikan pengalaman bagi sebagian menteri yang tidak pernah merasakan hidupnya sebagai rakyat kecil. Betapa prajurit ini begitulah makanan sehari-harinya, dan mungkin banyak dari rakyat Indonesia ini yang masih lebih buruk dari itu makanan sehari-hari. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi para menteri untuk bekerja keras. Betul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir tahun, kesempatan untuk melakukan banyak hal, bisa refreshing, bisa refleksi diri. Tapi yang jelas, tahun-tahun yang akan datang ini, persaingan antar bangsa makin kuat, makin keras. Persaingan di dalam negeri antara anak bangsa juga makin berat. Kompetisi itu makin kuat. Situasi mungkin bagi generasi muda tidak menjadi lebih mudah, tetapi kesempatan terbuka makin lebar, makin luas dengan dunia baru, digitalisasi, dan seterusnya.